Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Berikan senyum kanan kirinya, lihat saudara-saudara kita. Oke. Kita bersyukur pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu bisa berada di tempat ini dan kita akan bersama-sama dalam beberapa waktu ke depan kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pekerjaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Membawa hidup kami, membawa jiwa kami untuk memuji Tuhan, bersyukur dan menyembah Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka sedang berada pagi hari ini, yang dalam perjalanan akan disertai oleh Tuhan. Dan kami hari ini siap untuk menikmati lawatan Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindu. Mari kita akan memuji Tuhan. Satu hal yang kurindu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sengaja penjemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, satu hal minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
kami di hadapan Tuhan. Sebab kemurahan-Mu lebih dari kehidupan kami. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan lebih dari hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak buat Tuhan. Memuji Tuhan, melompat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Semuanya siap muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Bisa berikan salam kanan kirinya. Katakan Tuhan baik, Yesus baik hari ini. Yesus kekasih jiwaku. Katakan Nana. Sekali lagi Nana. Goyang. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena apa saudara? Karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Terbitlah matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat satu pujian, tinggikan dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus. Nana yo. Sekali lagi na. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Na, yuk semuanya goyang. Sekali lagi katakan na. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu
bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, jemaat Tuhan pujikan, dalam Yesus. Dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, yo. Tuhan kita pagi hari ini, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara, amin. Semuanya saudara dalam ruangan ini, kita bersaudara dalam Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat satu pujian, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Lebih lembut lagi kita pujikan kepada Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Jemaat Tuhan pujikan ini, betapa besar. Berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau
kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang terus-menerus berlimpah atas kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau memilih kami untuk menjadi alat-Mu. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau yang rela mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia-Mu yang besar Tuhan, Engkau mengangkat kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu kami rindu Engkau terus berkarya dalam hidup kami, berbicara dalam kehidupan kami, khususnya pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan membuat kami semakin hari semakin menjadi serupa seperti Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau akan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu sehingga dalam pemberitaan firman-Mu hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Kita buat jargon lagi ya. Oh sudah turun gak apa-apa. Shalom. Sekali lagi biar mantap karena ini sudah masuk yang kedua. Shalom. Bertumbuh berdasarkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Pujiakan nama Tuhan. Kayaknya berikut-berikut gak usah ditampilkan ya Kak. Kayaknya sudah hafal deh, ini sudah bulan ke tahap kedua, periode kedua. Sudah masuk bulan Mei pasti sudah hafal ya. Walaupun agak-agak lupa di awal, tapi setelah sudah ada yang mancing di awal, seterusnya sudah gak ketukar-ketukar lagi. Pujiakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kita sudah masuk ke membangun ke dalam, kalau saya percaya memang tidak cukup 4 bulan yang sudah kita lewati bagaimana kita membangun hubungan ke atas, tetapi kita percaya selama kita hidup di dunia ini, selama kita bergereja, kita sementara diproses Tuhan untuk bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Amin. Setiap hari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Setelah selesai masa periode khotbah, kalau membangun ke atas tetap harus selalu, sekalipun khotbahnya sudah bukan lagi membangun ke atas, tetapi hidup kita akan tetap terus terhubung dengan Tuhan. Setelah kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah banyak diisi tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, saatnya kita membangun ke dalam. Kalau dengar kata membangun ke dalam, mungkin ada yang bertanya-tanya, membangun ke dalam itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang mengartikan membangun ke dalam gereja, betul ya? Melayani Tuhan, membangun pelayanan GSJ Mafa, membangun menopang Bapak Gembala dalam membangun ke dalam. Tapi ada juga yang berbicara tentang membangun ke dalam bukan hanya berbentuk dengan gereja tetapi berbentuk pribadi kita, membangun dalam diri kita. Itu mungkin kita akan dengar sepanjang 4 bulan ke depan firman Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin kita membangun ke dalam, bisa membangun dalam gereja ini. Tetapi pada pagi hari ini saya mau kita belajar merenungkan kembali satu firman Tuhan, bagaimana kita membangun dalam diri pribadi kita. Bagaimana setelah hubungan kita dengan Tuhan kita terus jalin, bagaimana setelah kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita kembali melihat diri kita. Kemarin Bapak Gembala, walaupun kami tidak mendengarkan secara langsung, saya dengar khotbah Bapak Gembala bagaimana kita membangun tentang karakter hidup kita, tentang sikap hidup kita. Kalau kita buka bersama-sama dalam kitab Efesus, pasal yang kepanjang ya ayat ini, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32, tapi ini saya tidak akan baca semua karena saya hanya ambil di bagian tengah. Karena ini satu kesatuan ayat yang sungguh memiliki makna yang banyak sekali, tidak bisa dikupas secara detail hanya saat ibadah seperti ini. Efesus pasal yang keempat, saya akan baca ayat yang ke-17 mulai sampai ayat yang ke-24. Saya nggak akan baca sampai akhir.
Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Amin. Oh amin, amin gitu kan. Tetapi kamu bukan demikian. Ini saya nggak bertanya, ini firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya, panjang ya pembacaannya. Mungkin pada waktu kita baca ayat-ayat tadi terus saya berhenti, saya bertanya, tetapi jemaat Mafa bukan demikian kan? Amin gitu kan, bagian atas itu firman Tuhan mencatat bagian hal-hal yang sudah seharusnya tidak dimiliki bagi orang yang sudah mengenal Allah. Firman Tuhan jelas katakan ya, yang bagian atas itu ayat 17 sampai ayat yang ke-19 itu kalau kita sudah benar-benar menjalani, walaupun sekali lagi saya katakan kita sementara proses tidak hilang serta-merta 100% menjadi melepaskan yang ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Tetapi pada waktu Bapak Ibu Saudara pada waktu bulan Januari sampai bulan April kemarin kalau kita benar-benar mengikuti programnya terhubung bertumbuh ke atas, membangun ke atas, kira-kira pertanyaan ini, tetapi kamu bukan demikian kan? Di ayat 17, ayat 19, minimal Bapak Ibu bisa menjawab, oh iya, walaupun mungkin progresnya masih 10%, saya enggak demikian. Waktu Januari, saya masih demikian, bisa dipahami ya. Waktu Januari saya masih ayat 17 sampai 19 saya masih di situ. Waktu Januari, Februari ayat 17 sampai 19 saya masih di situ tapi sudah berkurang sedikit. Maret ayat 17 sampai 19 saya masih ada di situ, tapi setidaknya progresnya sudah 50% saya enggak di situ. Sekali lagi mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan itu terus menerus. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau lanjut setelah kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-20 tadi, tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar. Ada kata belajar, kalau belajar itu terus menerus ya. Makanya seringkali kita bilang, oh iya saya masih dalam proses belajar. Karena firman Tuhan bilang, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, berbicara tentang karakter dalam Kristus, membangun karakter pribadi kita. Mungkin kita bilang, oh orang bisa menilai karakter kita. Mungkin kita tidak bisa membenarkan 100%. Karena apa? Kadangkala kita tampilkan di depan orang yang enggak apa adanya, biasa gitu. Sehingga ada yang bilang karakter seseorang itu akan dilihat sebenarnya pada saat dia seorang diri. Karakter seseorang itu sebenarnya akan terlihat, akan muncul pada waktu dia seorang diri. Misalnya seperti ini, mau marah gitu kan, tapi banyak orang, wah ada Bapak Gembala kan, saya mau marah sama Jose kan, aduh ada Bapak Gembala kan, hai Jose nggak jadi marah. Tapi pada waktu saya sendiri di kamar, mungkin saya bilang, lihat wajahnya Jose di cermin. Waduh kok terbayang-bayang ya. Mangkel Jose ini, itulah karakter. Kalau di depan banyak orang mungkin kurang teruji. Karena apa bahasa sekarang itu? Jaim, jaga image supaya gak ada yang lihat saya ini pemarah.
Sehingga ada para tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh seminar parenting, keluarga, mereka bilang yang gampang menilai seseorang, karakter seseorang ya orang rumah. Mau tanya suami kita seperti apa, ya jangan tanya orang luar rumah, tanya istrinya. Mau nilai anak kita seperti apa, jangan tanya orang luar, tanya orang di dalam, karena yang lebih banyak waktu di dalam. Karena kalau di luar senyumnya lebar, tapi masuk rumah senyumnya nggak ada blas. Bicara tentang karakter, mungkin kita berkata bahwa saya enak kok, saya sudah hidup dalam Tuhan, benar. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, karena ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Setiap hari kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang membangun diri kita, sehingga hidup kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terbangun dalam hidup kita, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, bagaimana supaya karakter kita ini terus menerus dibangun. Ada satu tokoh Kristen, tokoh rohani, dia berkata gini, bakat dan karisma dapat membawa kita ke puncak kesuksesan. Orang yang berbakat, punya karisma, mungkin bagi orang Chinese kan biasanya kan lihat, wah ini masa depannya cerah biasa gitu kan. Nggak tahu lihat dari alisnya, sionya dan lain sebagainya. Bakat dan karisma bisa membawa orang kepada puncak kesuksesan. Tapi hanya karakter yang dapat mempertahankannya di atas puncak kesuksesan. Gampang bisa orang melejit ke puncak kesuksesan. Tapi karakter yang dia miliki di dalam Tuhan yang akan membuat dia bertahan di puncak kesuksesan. Kesuksesan apapun, gak hanya serta-merta berbicara tentang jadi tinggi dan lain sebagainya, enggak. Sukses versi kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar sederhana bagaimana untuk kita tetap terus membangun karakter Kristus itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan berdampak. Dan kita akan masuk ke poin yang ketiga di bulan September nanti. Kita bisa membangun keluar dari kita dulu. Ditahan dulu, jangan dulu keluar, dari kita dulu. Kalau kita melihat dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena kalau kita melihat latar belakang jemaat Efesus, mereka sangat banyak orang percaya di sana. Dan Rasul Paulus memang sangat senang melayani orang-orang di sana. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Rasul Paulus tahu kecenderungan orang Efesus, mereka menggebu-gebu untuk menerima Yesus, untuk melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, ini loh, kamu sudah menerima Yesus, kamu sudah mengenal Yesus, yuk kenakan manusia yang baru. Karena Rasul Paulus tahu karakter dari orang-orang Efesus yang ada, sehingga apa yang terjadi kalau di kitab Wahyu kita tahu bahwa orang Efesus akhirnya mereka ada yang meninggalkan kasih mula-mula. Di sini Rasul Paulus mau memberitahukan kepada jemaat di Efesus, dan saya sampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana untuk terus-menerus kita membangun ke dalam setelah kita sudah mengenal Tuhan. Ternyata di sini firman Tuhan sangat sederhana, kita harus terus hidup mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa saya sudah lewat 4 bulan ini, saya sudah berhubungan baik dengan Tuhan. Itu gak bisa dilepaskan. Pada waktu kita terus hidup mengenal Allah, otomatis Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita hidup mengenal Allah, otomatis karakter kita sementara dibangun. Saya rasa tidak mungkin orang yang katanya hidup mengenal Allah, tapi karakternya tidak mencerminkan akan Allah.
Makanya saya bilang tadi, enggak 100% orang bisa menilai karakter kita. Jangan-jangan dia belum hidup mengenal Allah. Belum, bukan tidak. Belum hidup mengenal Allah. Karena Rasul Paulus bilang di ayat yang tadi bahwa karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita sudah belajar mengenal Kristus, terus mengenal Kristus, maka karakter kita yang di dalam ini akan diubahkan seturut dengan kehendak Kristus. Yang menjadi masalahnya, mau enggak kita serahkan hak hidup kita ini yang sudah mengenal Kristus kepada Kristus? Bahkan di ayat yang ke-24 dikatakan, ayat 23 dan 24, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ada kata kehendak Allah. Yang menjadi perjuangan kita saat ini setelah kita sudah mengenal Kristus, kadangkala kita kurang ikut kehendak Allah. Tuhan bilang jalan A, enggak, pura-pura enggak dengar aja. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Jangan-jangan kita enggak dengar kehendak Allah. Jangan-jangan kita enggak mau dengar kehendak Allah. Pakai kehendak kita sendiri. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa kita harus menyerahkan semua kehendak kita. Hak kita yang harusnya kita punyai, kita lepaskan itu, kita serahkan kepada Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara memang. Tetapi kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Allah, kita akan kesulitan untuk menyerahkan kehendak kita. Yesus saja seandainya Yesus mungkin bukan anak Allah, pasti tidak akan sanggup untuk turun dari tahtanya yang luar biasa yang kudus, merendahkan dirinya, menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, bahwa dia harus menjadi seorang manusia, harus menderita, mati di atas kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Kalau Yesus tidak menyerahkan hak hidupnya kepada Bapa di surga, saya percaya 100% Yesus tidak akan mungkin melewati semua proses 3,5 tahun dia berada di dunia ini. Sehingga pada akhir Yesus sebelum meninggal, pada waktu di kayu salib, Yesus berkata apa? Ke dalam tanganmu kuserahkannya, biarlah kehendakmu yang jadi. Waktu di doa Getsemani, di taman Getsemani, Yesus pun bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi enggak boleh, mungkin bisa jawab, enggak boleh. Ya wes lah, kalau begitu biar kehendakmu lah yang jadi. Pada waktu kita berkata kepada Tuhan, ya wes lah Tuhan, biar kehendakmu lah yang jadi. Tapi kata kalimat ya wes lah itu dengan penuh semangat. Jangan, ya wes lah Tuhan, sak karepmu, sambil memelas. Tapi Yesus bilang, ya wes Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Pada waktu kita berani berkata, ya Tuhan, biar kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku. Maka disitulah kita sementara membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan kekuatan kita mau jadi orang baik gak bisa. Dengan kekuatan kita. Banyak orang baik di luar sana Bapak Ibu Saudara. Banyak kalau mau ajaran-ajaran orang baik, banyak agama-agama, semua agama mengajarkan menjadi orang baik. Bahkan ada agama yang lebih baik mengajarkan menjadi orang baik dibandingkan agama Kristen. Mereka harus benar-benar ada tata keramanya gitu. Kalau Bapak Ibu belajar Hindu, Buddha, wah kami kemarin ke Bali itu benar-benar tata krama. Mungkin terkenalnya Jawa ya yang benar tata keramanya. Tapi pada waktu ke Bali itu, wow, benar-benar kalau mungkin pelayan-pelayan oke lah memang terbiasa terlatih seperti itu. Tetapi warga sekitar pada waktu kita bertanya bukan hanya sekedar oh iya sebelah sana. Enggak, kemarin karena kami berpisah-pisah semua. Saya ada sempat terhilang dengan rombongan, jadi saya nggak tahu, oh iya di sebelah sana waktu di Tanah Lot kalau nggak salah, itu kan ada berpencar-pencar kan, ternyata sebelah sini bukan Tanah Lot tapi satu area. Ketemu warga karena saya lihat mereka karena pas hari raya Kuningan, jadi saya tanya di sana, Pak saya gini-gini mau ke arah ke Tanah Lot, oh sebelah sana, tapi dia nggak cuma bilang sebelah sana, diantar. Hah? Diantar, mari saya antar. Warga situ bukan pengunjung.
Itu salah satu, hanya seperti itu. Jadi banyak agama-agama, bahkan orang tak beragama pun banyak mendengar pelajaran tentang menjadi orang baik. Tetapi firman Tuhan katakan, pada waktu kita menyerahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang baik versi dunia, tetapi Kristus yang akan mengendalikan hidup kita menjadi orang baik versi Kristus. Amin. Tanpa kita mungkin berbuat apa-apa, tanpa kita berkata apa-apa, kita akan kelihatan orang baik. Mungkin seperti itu ya bayangannya. Kalau hanya menjadi orang baik saja versi kekuatan kita, bisa saja. Sekarang banyak latihan kepemimpinan, ada pelatihan-pelatihan karakter yang dibuat bukan orang Kristen loh. Karakter-karakter, ada sekolah karakter gitu kan. Banyak. Membangun diri, kalau ini mumpung liburan ada sekolah karakter ini dibuka. Tapi enggak semua orang Kristen, banyak yang orang-orang non-Kristen juga membuka itu. Karena semua lagi berbondong-bondong untuk menjadi orang baik. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kita sudah hidup dalam kehendak Allah, kita izinkan Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, Tuhan akan berproses dalam kehidupan kita, maka karakter yang kita miliki akan terpancar karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga orang bilang, dulu ibu ini gini loh, kok sekarang sudah beda ya? Wah, dulu dia suka ngoceh-ngoceh, marah-marah, harus marah. Sekarang enggak. Kenapa ya? Loh dulu dia seperti ini. Sekarang kok enggak ya? Walaupun ada sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Pada waktu kita menyerahkan seluruh kehendak kita, hak hidup kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan membentuk kita, sementara membangun kita. Bahkan firman Tuhan katakan, sementara dibaharui, bukan hanya pikiran kita, tetapi roh kita diperbaharui di dalam Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di saat kita mengenal Tuhan, Tuhan sendiri akan memperbaharui kehidupan kita. Sekali lagi, proses belajar tidak selesai Bapak Ibu aminkan saat ini terus pulang langsung berubah 180 derajat. Minimal 1% ada perubahan, 0,0001%. Proses belajar asalkan kita mau menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hak hidup kita berarti kita percaya seutuhnya Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Pernah gak kita bilang gini, Tuhan saya mau suami saya kok seperti ini ya. Apalagi lebih parah lagi mungkin. Dia selalu melarang saya ibadah, dia belum mengenal Tuhan. Sering marah-marah, pernah nggak kita mendengar orang berkeluh kesah seperti itu, ataupun kita sendiri yang berkeluh kesah seperti itu? Kita nggak bisa, orang tidak bisa merubah karakter seseorang, tapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan, kita akan terkaget-kaget, tidak akan terheran-heran, akan melihat perubahan hidup di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mengenal Tuhan lebih lagi berarti kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana membangun karakter kita supaya karakter kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita lihat, saya lupa baca ayat Galatia, masih di poin tadi 1, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ayat yang tidak asing bagi kita, Galatia 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita yang sekarang pada waktu kita sudah terhubung dengan Tuhan, hidup kita yang sekarang ini bukan lagi milik kita. Bukan seenaknya kita mau pakai apa. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita, seluruh hidup kita, hak kita, kehendak kita, keinginan kita di dalam tangan Tuhan. Sehingga apa? Yesus lagi yang memerintah atas kehidupan kita. Warning,
kalau kita mulai mungkin keluar dari jalurnya, mungkin kita sudah tidak menyerahkan hak hidup kita, sementara tidak menyerahkan hak hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 dan 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 itu ada di bagian atas, tapi saya membaca ayat 26 dan 27 saja. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 dan 27 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Bagian terakhir itu nanti kita bahas di September, Oktober, November, Desember. Kita bahas yang bagian atas dulu. Sebelum kita ditolak, jangan sampai dulu kita ditolak. Jadi jangan sampai ayat yang ke-27 bagian terakhir ini terjadi, kita bangun dari sekarang. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudara, ada di sini seorang atlet atau suka olahraga yang ikut lomba-lomba gitu kan. Gak mungkin mereka akan, mau lomba besok, oke, tampil saja. Gak pemanasan, tiba-tiba kesemutan. Kita aja kemarin ibu-ibu mau berenang di Bali itu, ada pemanasan, gak tahu sok-sok pemanasan gitu. Yang penting katanya harus daripada kesemutan gitu. Ada perenggangan, otot-otot gitu. Kakinya dibuat jalan-jalan gini supaya pada waktu nyemplung gak kesemutan. Itu sederhana. Apalagi seorang atlet yang akan berjuang, yang akan berlomba, pasti jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan jauh-jauh bulan sebelumnya, mereka mempersiapkan itu untuk mendapatkan hasil yang baik, betul ya? Nah, firman Tuhan katakan kita sama seperti seorang petinju, seorang pelari. Kalau kita lihat di ayat ini. Tetapi kita bukan petinju yang, siapa yang mau jadi petinju? Joshua maju jadi petinju. Gimana caranya? Lah, tonjok-tonjok tok kan gitu. Saya dulu mikir petinju itu kan ya nonjok-nonjok tok kan. Emang ada latihan apa mereka? Kayaknya secara logika orang biasa pun bisa ikut jadi petinju. Iya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan petinju itu yang dilatih apa? Mukulnya harus searah, ya sama kita juga tanpa kita tutup mata pun kena itu. Iya kan, masuk akal ya. Logikanya seperti itu, seorang petinju apa yang harus dilatih? Seorang pelari, apa yang harus dilatih? Kayaknya lari dari kenyataan mungkin ya, gak perlu latihan. Seorang pelari itu harus dilatih, kelihatannya sederhana. Tetapi semua olahragawan mereka harus berlatih. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini bahasa kiasan Bapak Ibu Saudara. Untuk membangun karakter kita dalam kehidupan, dalam kekristenan, karakter kita juga harus dilatih. Lah kok bisa? Lah karakter kita harus diasah, dilatih. Sama seperti seorang pelari, sama seperti seorang petinju, untuk mendapatkan hasil yang baik itu harus dilatih dan dikuasai untuk latihan penguasaan diri. Kalau lari seenaknya tiba-tiba sudah keluar dari jalur kan gitu. Kalau lari jarak, saya dulu pernah ikut lomba lari jarak cepat. Lari jarak pendek, sprint. Kenapa saya dipilih? Karena katanya saya badannya tinggi dan saya dulu sampai SMA, saya sampai sekarang mungkin ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya jalannya jinjit. Jadi kaki saya gede di depan mungkin ya. Itu efeknya. Karena dari kecil saya jalannya jinjit. Jinjit Bapak Ibu Saudara, mungkin yang kenal lama dengan saya pasti sering perhatikan. Jangan pulang dari sini perhatikan ya. Iya bener ya Grace, jalannya jinjit. Tanpa disadari saya jalannya jinjit, walaupun jadi papa saya kalau saya jalan sampai segede SMA, papa saya kalau lihat saya jinjit tarik bagian betis saya di tumitnya gemes gitu loh, jalannya tumitnya harus di lantai. Makanya kalau saya pakai sepatu depannya yang rusak duluan. Karena jinjit. Tapi saya kehebatannya kelebihannya saya dipilih menjadi pelari sprint jarak dekat. Karena apa? Saya sudah tinggi, jinjit lagi kan. Nah, sprint itu kan tidak membutuhkan tapak kaki. Sprint itu harus memang jinjit larinya dan saya tinggi, jadi saya bisa finish duluan.
Dengan cara apa? Kalau sprint itu finish duluan, biasa coba perhatikan ya, lari pendek. Mereka itu kepalanya duluan, karena pokoknya kalau kepalanya sudah nyampe finish, selesai. Wah sudah jinjit, jinjit gini, nyundulnya lebih duluan gitu kan. Ada tekniknya gitu, jadi saya beberapa kali menang antar sekolah aja. Karena itu tinggi dan suka jinjit, jalan jinjit. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang punya anak-anak jinjit, mungkin mereka akan jadi pelari. Tapi ada tekniknya, harus dilatih. Saya bukan latih jinjit karena memang dari sononya suka jinjit. Tapi harus dilatih olahraga, fisiknya harus dijaga. Karakter kita pun gak bisa seperti jadi tiba-tiba saya mengenal Tuhan, Yesus saya sudah terima, saya sudah serahkan seluruh hak hidup saya kepada Yesus, tiba-tiba saya jadi orang baik. Karakter saya langsung berubah, gak bisa. Harus ada pelatihan-pelatihan dan percayalah setiap masalah-masalah yang kita hadapi sampai dengan saat ini merupakan bagian dari pelatihan karakter kita. Gak mungkin kita tahu kita akan jadi orang sabar kalau Tuhan gak izinkan orang-orang yang membuat kita marah itu tidak ada di sekitar kita, betul ya? Tidak mungkin kita akan menjadi orang apalagi ya, pemaaf kalau Tuhan tidak tempatkan orang-orang yang bikin kita tidak bisa mengampuni. Tidak mungkin kita merasa saya mau rubah karakter saya seperti ini, tapi kita hanya diam di dalam rumah gak ketemu orang. Tiba-tiba kita keluar rumah, saya sudah berubah, saya sudah bisa senyum, tapi gak pernah ketemu orang, senyumnya di cermin tok. Setiap ketemu orang nunduk. Tapi kalau di rumah, tantang petenteng di cermin, senyum saya lebar, manis. Terus tiba-tiba 2 bulan baru keluar dari rumah gitu kan. Ketemu orang, takut juga gitu. Tapi saya bilang saya senyum, tapi gak pernah ketemu orang. Karakter Kristus dalam kehidupan kita akan terus mengalami pelatihan-pelatihan dalam kehidupan kita. Sampai ajal memanggil kita, sampai kita menutup usia. Terus karakter kita dilatih. Mungkin kita yang tahu Tuhan karakter saya ini yang ini harus dilatih terus. Yang ini kayaknya sudah cukup Tuhan, sudah agak-agak. Pada waktu kita seringkali saya katakan, pada waktu kita bilang kita berdoa Tuhan saya mau latihan kesabaran. Saya mau karakter kesabaran saya dilatih. Amin. Buka mata ketemu anak-anak yang Tuhan bilang, tadi kamu berdoa kan minta dilatih kesabaran. No, silakan berlatih. Kalau sabarnya belum, minta terus dilatih lagi. Sampai kita benar-benar sabar. Kalau kasih kita kepada orang lain belum semaksimal kita bilang, Tuhan kenapa sih saya gak punya empati. Orang sudah jatuh, orang kesakitan saya gak cuek aja, saya gak punya rasa apa-apa Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan latih karakter saya tentang di bagian kasih. Tuhan bilang oke. Tiba-tiba Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan lewat kehidupan kita. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang akan melatih karakter kita. Sehingga di kitab Amsal dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ambil positifnya. Bahwa keadaan yang kita alami membuat kita Tuhan mengizinkan untuk melatih karakter kita. Kalaupun kita diuji dengan masalah-masalah, mungkin kita sempat jatuh ke dalam dosa, percayalah itu bagian pelatihan yang Tuhan izinkan. Asal cepat-cepat keluar dari sana, jangan keenaan di sana. Kalau kita sudah belajar untuk melatih karakter kita, saya percaya semakin hari semakin kita akan melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jangan dulu orang yang lihat, kita aja dulu yang lihat. Orang yang lihat nanti aja, minimal orang rumah. Kalau kita benar-benar sudah mengenal Allah, kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, saatnya kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan pasti bantu kita untuk membangun hidup kita. Tuhan pasti tidak akan biarkan kita pada waktu kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu kita katakan Tuhan, saya mau karakter saya, hidup saya semakin dibangun di dalam Engkau. Tuhan bilang, oke, serahkan seluruh kehendakmu menjadi kehendakku. Serahkan seluruh hakmu menjadi hakku. Serahkan seluruh keinginanmu menjadi keinginanku.
dan izinkan Tuhan melatih kehidupan kita. Sehingga karakter kita sama seperti olahragawan tadi. Kita tidak sembarangan lagi seperti seorang petinju, tidak sembarangan lagi asal tinju. Bukan saya bilang tinju orang ya, ini analogi saja. Kita tidak sembarangan lagi berlari, karena itu kita dilatih. Sebagai ayat yang terakhir kita buka dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 6 ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-7. Oke. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan ini loh pribadimu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berbahagialah kalau saat ini engkau ada dalam masalah. Berbahagialah kalau masih mengalami rasa sakit sampai dengan saat ini. Berbahagialah kalau masih merasakan kecewa sampai saat ini. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, semua situasi-situasi itu akan melatih kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Jadi bukan hanya seperti pohon kelihatannya besar tapi dalamnya sebenarnya rusak. Lama-lama pohon itu akan kelihatan rusaknya, betul ya? Tapi kita yang membangun di dalam, kita akan seperti pohon, luarnya bagus dan dalamnya bagus. Ada satu pohon di depan sana, pohon kembar seperti menara di Malaysia. Ada dua kan, Bapak Ibu tahu ada dua di situ. Kelihatan kuat sekali, sudah lama sekali. Kok lama-lama jadi coklat daun-daunnya. Ternyata pada waktu dipotong dalamnya itu sudah hancur. Kita nggak mau seperti pohon itu, kita mau dalamnya yang kuat sehingga pohon yang bertumbuh. Pohon kehidupan kita yang bertumbuh akan menjadi pohon yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh semua orang. Mari saya undang kita semua untuk berdiri merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan banyak sekali firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan mengajarkan kita bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Supaya pada waktu kita keluar nanti, kita akan melihat hasil yang luar biasa yang Tuhan inginkan kita berbuah banyak bagi semua orang. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya, sambil renungkan firman Tuhan ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku
menyanyikan pujiannya dari awal. Hidup kita sebagai bejana yang siap dibentuk, bagaikan bejana. Pada waktu kita mau berkomitmen untuk membangun ke dalam, serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan membentuk pribadi kita. Sehingga pribadi yang berkarakter Kristus menjadi alat Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turun, yes, amin. Kau pakai kami Tuhan. Mari katakan komitmen kita. Ku mau seperti-Mu, biarlah karakter Kristus ada dalam kehidupan kami. Sempurnakan. Kami tahu kami banyak kelemahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan sangat berat untuk kami jalani. Tapi kami percaya Tuhan, itu akan membawa kami menjadi sama seperti Engkau. Mari jemaat katakan bersama, haleluya. Terima kasih buat bentukan-bentukan yang Engkau berikan. Terima kasih buat pelatihan-pelatihan dalam hidup ini yang Tuhan izinkan. Terima kasih buat masalah-masalah yang kami hadapi. Mari sekali lagi katakan, sambil angkat tanganmu katakan, yes. Yes, bentuk kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Yesus, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, yes. Sempurnakan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami tidak mengenal pribadi Engkau dengan sesungguhnya. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami izinkan Engkau bertahta dalam hidup kami. Bapak Gembala akan berdoa bagi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau mau seperti-Mu Yesus. Kami berubah dari hari ke hari, memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi doa kita pagi hari ini. Biarlah kami menjadi serupa dengan Kristus dalam perkataan perbuatan kami. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan
Ku memuliakan nama-Mu. Dalam segala jalan kami, dalam memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berubah melalui peristiwa kehidupan kami, melalui pelajaran dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan untuk kami lewati, untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami umat-Mu, khususnya Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu. Semakin hari semakin terbangun kuat di dalam Tuhan. Dan kami mengalami perubahan-perubahan kehidupan ke arah Kristus sebagai kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang berjuang, sedang bergumul dalam proses kehidupan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tantangan-tantangan keinginan daging, biarlah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami. Untuk kami boleh hidup dalam roh Tuhan yang akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang akan menunjukkan siapa kami. Biarlah karakter kami akan terlihat dengan baik melalui seiring dengan proses waktu, menjadikan kami orang yang sabar, orang yang murah hati, orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Dan ketika itu akan terjadi ketika kami bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kami. Biarkanlah kami menjadi berkat bagi orang lain. Orang akan melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkatinya dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarganya, di dalam kasih Tuhan. Kami semua sudah mendengar firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk membangun diri kami kuat di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Tuhan akan memberikan kami hati yang murah hati, yang menjadi bagian dari karakter kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memberikan persembahan-persembahan kita pada saat pagi hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan anugerahnya. Bapak Ibu yang memberikan secara non-tunai transfer, di belakang kursi itu masih ada barcode yang masih bisa di scan, dan Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu yang memberikan tunai bisa ke depan, dan semua dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan selain kita mengasihi Dia. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik.
Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Kami semua sudah memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Karena kami mengasihi Tuhan, Tuhan memberkatinya. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan misi, persembahan pembangunan, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan memberkatinya. Kerinduan kami untuk memberikan yang terbaik merupakan ekspresi dari kasih Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah persembahan-persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Karena ini merupakan wujud dan kasih kami kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan, sebagaimana tercatat dalam firman Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami yang sudah memberikan dengan kasih Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan organisasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu yang sudah diberikan karena mengasihi Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan kita dengarkan untuk kita ikuti bersama-sama. Untuk memperkuat kebersamaan kita, untuk kita bisa membangun diri ke dalam dengan baik dalam rangkaian ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Grace sekeluarga. Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa pengumuman 1 minggu ke depan kita ibadah akan ada sedikit perubahan, terutama di ibadah departemen kaum pria, karena kita sudah berjalan dan melaksanakan setiap per 2 minggu sekali dan setiap hari Selasa. Untuk yang pertama, untuk doa pagi akan tetap kita adakan melalui Google Meet mulai pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan selanjutnya ibadah kaum pria untuk hari Selasa mendatang akan diadakan oleh Departemen Kaum Pria dan diadakan jam 6 sore di GSCA Mafa. Dan dilanjutkan pada hari Rabu kita ada MPC pertama, yaitu kita akan bersama-sama berdoa syafaat bagi bangsa, negara, dan sesama kita. Jadi terus kita himbau bahwa kita akan datang bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah bergabung, mari kita bergabung di dalamnya pukul 6:30 malam di GSCA. Dan dilanjutkan untuk MPC 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore, persiapan di mana para pelayan ibadah akan mengadakan latihan dan ibadah sebelum melayani pada hari Minggu. Dan pada hari Sabtu kita akan adakan kaum muda remaja pukul 6 sore di GSCA Mafa. Dan bagi Bapak Ibu, bagi anak-anaknya yang pada pagi hari ini ikut untuk mempersiapkan diri, akan diadakan kids camp dan berkumpul dan registrasi mulai pukul 1 sampai dengan 2 siang. Jadi kita persiapkan anak-anak kita, cucu kita yang mengikutinya. Dan besok untuk PKSG Kota Batu kita akan adakan family gathering, di mana sudah saya share di info Mafa. Untuk Bapak Ibu yang berkenan, pada hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran melalui Google Form yang ada dan yang sudah tertera dengan menunjukkan pendaftaran. Selanjutnya mengirimkan bukti transfer dari uang pendaftaran yang hanya 25.000 yang seharusnya 50.000 Bapak Ibu. Dan ini adalah subsidi dari BKSG Kota Batu, jadi kita dukung karena Bapak
pendeta kita Elia Bentoto adalah ketua umum. Jadi monggo kita bersama-sama yang tidak repot, dan karena memang hari libur kita meluangkan waktu untuk bersama-sama berfellowship besok pada jam 8 sampai jam 12 dan dilanjutkan dengan acara bebas rekreasi bersama-sama dengan keluarga. Dan selanjutnya untuk hari ini Men's Camp kita adakan bagi bapak-bapak kaum pria yang sudah mendaftar, untuk mendaftar segera ke Bapak Orait dengan batas tanggal 15 Mei karena berkenaan dengan pengukuran kaos dan pendaftaran membayar 200.000. Dan selanjutnya untuk anak-anak Camp Volution juga akan kita adakan, masih lama bulan Juni, tapi kita persiapkan mereka karena dengan biaya Rp150.000, jadi kita bisa menabung, kita dukung anak-anak kita untuk mengikutinya yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 di Coban Talun. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk panitia hari ini juga kami mengingatkan karena kita sudah tertunda untuk rapat panitia evaluasi Paskah dan mempersiapkan diri di HUT gereja. Kami mohon kehadirannya untuk datang pukul 9.15 di ruang belakang Asia Mafa untuk kita bersama mempersiapkan diri. Dan selanjutnya terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berhari Minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini banyak kegiatan hari-hari ini. Jadi sekali lagi nanti anak-anak akan Kids Camp dan kita menjadi tuan rumahnya untuk sewilayah 3 hari ini sampai dengan besok. Mereka tidur di sini, mereka makan di sini. Jadi mari Bapak Ibu jika ada kesempatan untuk bisa dukung mereka dengan segala sesuatunya. Kemudian untuk besok memang, jadi untuk besok ini acara family gathering bersama-sama untuk merajut persaudaraan bersama-sama. Jadi pelaksanaannya memang PKSG Kota Batu, seharusnya biayanya 50.000, sekarang menjadi 25.000 saja. Bapak Ibu besok bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa menikmati dalam komunikasi dengan baik, dan Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita semua. Jadi sekali lagi, untuk hari ini sekolah minggu tidak ada, langsung kepada acara Kids Camp-nya. Jadi Bapak Ibu nanti sore bisa datang melihat bersama-sama. Jam 1 dimulai semuanya, sesuai agendanya. Tuhan akan menolong kita. Dan barangkali ada Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk gereja ini, adakah? Bisa berdiri? Family Batu, ya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, kita memuliakan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah.
Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah keajaiban Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan di hari-hari ini untuk kami boleh berjalan di dalam Tuhan. Seiring dengan firman-Mu, berjalan bersama-sama, Tuhan akan membentuk kami, membentuk karakter kami sesuai dengan firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah datang saat pagi hari ini, Tuhan akan memberkati kami semua. Memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah semua berjalan dan terjalin dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Ketika mereka sedang lemah tubuh karena sakit, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, ada dalam kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang lemah, Kau kuatkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan memberkati. Mereka yang bepergian, biarlah pergi dan pulang mereka dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk kegiatan sepanjang waktu ini, sepekan ini, Tuhan akan memberkati. Baik dalam ibadah-ibadah doa, anak-anak sekolah minggu, kegiatan-kegiatan BKSG, kegiatan doa bersama, KKA, Tuhan juga akan memberkati kami semua. Biarlah semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami akan berjalan saling membangun satu dengan yang lain dan berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, Tuhan akan memberkati. Biarlah bangsa kami Indonesia tetap rukun, kuat. Biarlah tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang dipecah belah bangsa kami dalam kerukunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja. Kiranya Tuhan akan memberkatinya. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.